Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan pada minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama beribadah dan juga saatnya kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami boleh melewati masa hidup-hidup kami bersama-Mu Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan pula, kami saat ini boleh diberikan kesempatan beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, khususnya urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita mulai masuk kembali di dalam pelajaran dari kitab Wahyu, yang pada minggu pagi hari ini kita ambil di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8, yaitu Yesus Alfa dan Omega. Saya akan bantu bacakan ayat ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, secara khusus kitab Wahyu ini ditulis kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Ya, di Wahyu 1 ayat yang ke-11 dikatakan suara itu berkata, tulislah apa yang kau lihat dan kirimkanlah buku itu kepada 7 jemaat yang berikut. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, jadi secara khusus kitab Wahyu ini ditulis untuk ketujuh jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kenapa dan apa yang melatar belakangi dikirimnya atau ditulisnya kitab Wahyu ini? Nah, kitab Wahyu ini ditulis pada masa pemerintahan Domitianus, yaitu Kaisar Romawi. Di pemerintahannya di 81 sampai 96 sebelum Masehi. Nah, yang mana masa itu orang percaya, orang Kristen sedang mengalami penganiayaan yang hebat oleh karena kesaksian mereka. Karena iman kepercayaan mereka, kesaksian hidup mereka, orang-orang Kristen pada masa itu mengalami berbagai macam penganiayaan. Ya, kitab Wahyu ini ditulis dengan gaya penulisan apokaliptik. Ya, jadi banyak sekali kode atau simbol-simbol yang ada di kitab Wahyu ini di dalam penulisannya. Tujuannya adalah agar prajurit Roma tidak memahaminya. Sedangkan orang Kristen masa itu dapat memahami dengan mudah. Dapat membacanya dengan mudah. Ya. Kitab Wahyu ini ditulis untuk memberi semangat kepada mereka agar mereka menjadi pemenang dan tetap setia kepada Allah sampai mati. Ini tujuan kitab Wahyu ditulis secara khusus bagi 7 jemaat di Asia Kecil yang hidup di masa pemerintahan Domitianus, yang mana orang-orang Kristen ketika itu dianiaya begitu hebat. Maka kitab ini ditulis, kitab ini ditulis untuk menjadi semangat penghiburan bagi mereka, supaya mereka tetap setia pada Yesus. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Yang pertama adalah Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Kita baca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Menarik di sini adalah aku adalah, itu bahasa Yunaninya
adalah ego eimi. Nah, ego eimi ini secara harfiah adalah aku ada, akulah dia. Yang berarti dia yang ada dengan sendirinya atau dia yang menjadikan ada. Inilah arti ego eimi. Nah, perkataan akulah ego eimi hanya diucapkan oleh Allah saja sebagai ungkapan untuk menyatakan dirinya adalah yang satu-satunya. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus menyatakan ego eimi itu menunjuk bahwa dialah Allah satu-satunya, Allah yang benar. Nah, ini juga merujuk kepada Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Yesuslah Allah yang benar. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain. Yesus Allah yang benar. Yesus satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Ya, jika ada orang lain yang menggunakan kata ego eimi, artinya ia menyombongkan dirinya, mencoba untuk menyamakan dirinya dengan Allah, atau bahkan ingin menggantikan posisi Allah. Nah, Yesus Kristus tidak demikian. Yesus Kristus tidak sedang menyombongkan diri, tetapi memang ia adalah Sang Firman Allah. Hakikatnya adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Kita mempercaya akan Trinitas ya, Tritunggal. Yaitu adalah kita mengenal Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi tetapi hakikatnya adalah satu. Di situ Father is God. Son is God. Son ini menunjuk pada Yesus, Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Son is God. Yesus adalah Allah juga. Spirit, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Spirit is not Son, Spirit is not Father. Begitu juga sebaliknya. Tetapi 3 pribadi ini adalah satu hakikat Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Penggunaan ego eimi pernah di dalam catatan sejarah manusia, sejarah Alkitab Perjanjian Lama, Babel pernah dengan sombong dengan berkata ego eimi. Dia bukan Allah, tetapi ingin menyamai Allah, bahkan menggantikan Allah. Kita baca di dalam Yesaya 47 ayat yang ke-10 dikatakan, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan I am and none else beside me. I am di sini dia menyatakan ego eimi, padahal ego eimi ini adalah hanya Allah sendiri yang menggunakan, yang berhak menyatakan ego eimi. Tetapi orang-orang Babel dengan sombongnya karena merasa dengan kemampuannya, pengetahuannya, dia mengatakan ego eimi, ingin menggantikan Allah. Tetapi sejarah manusia membuktikan bahwa tidak akan pernah manusia bisa menandingi Tuhan, menjadi Tuhan ataupun menggantikan Tuhan. Tidak akan pernah. Sejarah manusia membuktikan tidak pernah ada manusia
yang bisa menandingi Tuhan semesta alam. Menjadi Tuhan tidak pernah bisa, bahkan menggantikan Tuhan enggak akan bisa. Nah, gambar di sini gambar Kaisar Domitianus seperti yang di awal tadi, yang melatar belakangi kitab Wahyu. Kaisar Domitianus ini ketika itu menuntut agar semua warga negaranya memanggil dia Tuhan dan Allah. Dia ingin menggantikan Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan. Kaisar Domitianus ini. Inilah yang membuat orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan setia kepada Tuhan Allah menerima penyiksaan yang sangat sadis. Kaisar Domitianus ini adalah kaisar Romawi yang paling sadis, paling kejam dibandingkan Nero. Ya. Salah satu bentuk penganiayaan yang dilakukan kepada orang Kristen yang oleh Kaisar Domitianus ini adalah kepala orang Kristen ini dipaku dengan paku yang besar. Kemudian dari atas dilelehkan oleh metal yang panas. Atau menarik kepala, tangan, kaki, gitu ya. Kepala diikat, kemudian dikaitkan dengan satu kuda, tangan kanan dengan satu kuda, tangan kiri dengan satu kuda, begitu juga kedua kakinya. Jadi semua ditarik, kemudian kuda itu dilecuti supaya lari, menarik sehingga kepala, tangan, dan kaki orang Kristen masa itu sampai putus. Jadi penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pada masa Domitianus ini sangat-sangat keji. Karena Domitianus ingin menjadi Tuhan dan Allah. Nah, tetapi apakah dengan begitu sadisnya penganiayaan yang dilakukan Domitianus membuat orang Kristen ini hilang kepercayaannya, imannya surut, kekristenan mati? Tidak. Justru orang Kristen diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga mereka masa itu mengalami berbagai macam penganiayaan yang keji dengan perasaan damai. Ini yang membuat Kekaisaran Romawi bingung. Dan pada akhirnya orang kekristenan meledak di Kekaisaran Romawi. Sehingga justru kekristenan menguasai kerajaan Roma. Jadi Domitianus dengan sombongnya ingin diakui sebagai Tuhan dan Allah tidak pernah bisa, tidak pernah berhasil dengan berbagai macam cara, bahkan menganiaya dengan begitu keji orang-orang Kristen, tidak menyurutkan iman orang-orang Kristen. Karena orang Kristen sudah percaya Yesus yang ia percaya adalah Allah yang benar dan satu-satunya. Justru penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen membuat kekristenan itu meledak dan mengambil alih kerajaan Roma. Peta di sini saya mau menunjukkan adanya kesaksian yang begitu indah. Bagaimana kekristenan meledak di tengah-tengah penganiayaan. Ada di daerah Assam. Pada tahun 1800-an di Eropa itu terjadi kebangkitan rohani yang besar-besaran sehingga menghasilkan banyak misionaris. Beberapa misionaris datang ke daerah Assam, ya, daerah bagian timur negara India. Nah, Assam ini bukanlah tempat yang mudah bagi Injil itu untuk diterima karena banyak penduduknya dan bahkan semua sebagian besar penduduknya terdiri dari suku primitif dan memiliki kebiasaan kanibalisme. Kaum laki-laki di Assam memiliki tradisi yang mengerikan. Mereka mengoleksi kepala manusia yang dipajang di depan rumah untuk menunjukkan status sosialnya.
Semakin banyak kepala manusia yang dipajang di depan, yang mereka dapatkan dan dipajang di depan rumah, itu menunjukkan semakin cakap orang itu, semakin mampu melindungi keluarga sendiri dan semakin dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, karena itu mereka dijuluki suku pemburu kepala. Nah, kehadiran para misionaris yang membawa Injil sangat-sangat dibenci oleh orang-orang asap. Tetapi karena kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan, ada satu keluarga pertama yang menerima Injil itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu adalah keluarga Nokseng. Nokseng memiliki istri dan 2 anak. Semua percaya Yesus pada akhirnya. Dan dari keluarga Nokseng, keluarga pertama ini membawa dampak kepada beberapa keluarga lain yang akhirnya juga percaya kepada Yesus. Mengetahui ini, kepala suku menjadi marah. Akhirnya keluarga pertama yang percaya Yesus, yaitu Nokseng, dibawa di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Dan kepala suku ketika itu mengangkat tombaknya dan mengancam keluarga Nokseng untuk dibunuh kalau tidak meninggalkan kepercayaannya atau keyakinannya, imannya kepada Yesus. Tetapi bukannya Nokseng menjadi takut kemudian meninggalkan imannya. Ya sudah, saya meninggalkan Yesus. Tidak. Tetapi justru Nokseng mengucapkan kalimat dari lagu yang dia sendiri ciptakan ketika pertama kali percaya kepada Yesus, yaitu I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mendengar itu, kepala suku menjadi marah. Kemudian membunuh kedua anak Nokseng di depan matanya. Kemudian kepala suku ini kembali mengancam lagi. Kalau tidak meninggalkan keyakinannya, istrinya akan dibunuh. Sekali lagi justru Nokseng mengucapkan kalimat dari lagunya. Though tough none go with me, still I will follow, not turning back. Walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar. Semakin marah, kepala suku ini kemudian membunuh istri Nokseng. Kepala suku mengancam lagi. Kedua anakmu sudah mati, istrimu sudah mati, tinggal kamu. Tetap mau percaya Yesus, tidak mau meninggalkan imanmu? Bukannya menjadi takut, tetapi justru dengan teguh dia mengucapkan kalimat dari lagunya kembali. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya Nokseng dibunuh oleh kepala suku. Kematian Nokseng dan keluarganya ini membuat kepala suku bingung, terganggu hatinya dan menjadi penasaran. Kok ada orang yang begitu teguh percaya dan beriman kepada pribadi Yesus? Rasa penasaran ini membuat kepala suku bertemu secara pribadi dengan Tuhan ketika ia membaca Injil. Dan pada akhirnya ia menjadi percaya kepada Yesus lewat Injil yang dibaca dan juga lewat kesaksian hidup keluarga yang ia bunuh. Kepala suku itu akhirnya setelah percaya Yesus memanggil seluruh rakyatnya berkumpul dan ia menyatakan imannya kepada Yesus di depan banyak orang dan mendorong semua rakyatnya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, tetapi dia tetap teguh imannya, percaya kepada Yesus, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar.
yang mampu menyelamatkan umatnya. Meskipun kita tidak mengalami penderitaan seperti orang Kristen ketika itu, baik di masa pemerintahan Domitianus, pemerintahan Nero, maupun orang Kristen waktu itu yang ada di suku di daerah Asam, mungkin kita tidak mengalami penderitaan itu. Tetapi mungkin juga saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi selalu ingat, kita punya Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang benar. Jangan kalah dengan keadaan. Apalagi sampai meninggalkan iman kita kepada Yesus. Allah yang benar. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara sekalian bagi Allah untuk menolong kita, untuk menghibur kita dalam kondisi yang sulit sekalipun. Bagian kita hanyalah tetap setia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah satu-satunya yang benar. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, di dalam perjanjian lama banyak sekali gelar dan juga perjanjian baru ya. Banyak sekali Allah itu memiliki gelar seperti Yehovah Shalom, artinya Tuhan yang memberi damai atau keselamatan. Yehovah Yireh, Tuhan yang melihat dan menyediakan. Yehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Yehovah Sefaot, Tuhan semesta alam. Dan masih banyak sekali gelar yang dimiliki Allah. Nah, Yesus Allah yang benar juga memiliki gelar, salah satunya adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ho Pantokrator dalam bahasa Yunani, atau di dalam bahasa Ibrani Yehovah Sefaot. Ya. Gelar yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi Yesus Allah yang benar juga memiliki gelar Alfa dan Omega, dan juga yang maha kuasa atau Yehovah Sefaot. Nah, dalam ayat ini ada gelar Alfa dan Omega. Nah, Alfa dan Omega ini adalah menuju kepada alfabet atau abjad Yunani. Alfa ini abjad awal dan Omega menunjuk kepada huruf akhir dari abjad Yunani. Nah, ini ada 4, yang 2 baris atas itu huruf besarnya, 2 baris di bawahnya adalah huruf kecilnya. Jadi Alfa dan Omega, Alfa adalah menunjuk huruf awal dari abjad Yunani dan Omega menunjuk kepada huruf terakhir dari abjad Yunani. Nah, di sini Alfa dan Omega atau awal dan akhir bukan berarti Allah itu ada di dalam garis waktu awal dan akhir. Artinya terbatas gitu ya. Tidak. Jadi Allah Alfa dan Omega tidak menunjuk kepada garis waktu yang membatasi. Jadi justru Allah ini tidak dibatasi oleh ukuran waktu. Alfa dan Omega merupakan gelar yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan Yesus sebagai yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan juga Tuhan semesta alam. Ya. Tadi Ho Pantokrator atau Yehovah Sefaot itu memiliki arti yang maha kuasa atau Tuhan semesta alam. Tuhan Alfa dan Omega berarti Tuhan semesta alam yang sekarang ada, yang bertahta. Juga Tuhan semesta alam yang sudah ada sejak kekekalan, dan Tuhan semesta alam yang akan datang sampai kepada kekekalan. Artinya Allah kita itu Allah yang kekal adanya, di luar dari ukuran waktu. Ukuran waktu ini ada di alam semesta. Ya. Alam semesta ini bisa berubah.
Tetapi Allah kita yang melampaui alam semesta itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Allah yang mencipta alam semesta, sehingga Allah melampaui alam semesta atau transenden. Allah kita adalah Allah yang transenden, yang melampaui alam semesta. Ini bukan berarti terus ini tangan Allah seperti ini. Ini hanya gambaran atau ilustrasi bahwa alam semesta itu seperti gelas, gitu ya. Bumi, tata surya itu ada di dalam gelas itu. Ya. Ini bukan, itu sebetulnya pun juga masih kurang tepat karena bumi harusnya kecil karena tata surya ada matahari dan planet-planet yang lain. Tetapi ini hanya sebagai gambaran bahwa ukuran waktu perubahan itu hanya ada di dalam gelas itu. Nah, Allah di luar dari itu, melampaui gelas itu, melampaui alam semesta, sehingga Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Allah kekal adanya, tidak terbatas. Alam semesta ini terbatas, tidak kekal, dan dapat berubah. Tetapi Allah Alfa dan Omega tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ia mampu melakukan segala sesuatu yang direncanakannya. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Kita baca di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sebagai orang percaya, kita perlu bersandar kepada Allah dalam hal apapun, ya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan semesta alam yang mampu melakukan segala sesuatu, mampu melindungi dan memelihara kita. Ya. Kita terbatas, kita manusia ada di alam semesta terbatas. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah semesta alam yang tidak terbatas. Sebab itu sepatutnya dan seharusnya kita hidup bersandar kepada Allah yang kekal, yang tidak berubah, Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Dalam menjalani tahun yang baru ini kita perlu bersandar kepada Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan selama 1 tahun ini. Ya, karena kita manusia terbatas oleh ruang dan waktu, di mana alam semesta ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk saat ini saja ya, kita sudah mendengar berita yang tidak enak. Untuk memasuki awal tahun ini kita mendengar varian baru COVID-19 mulai masuk di Indonesia. Kemudian harga beberapa bahan pokok melambung tinggi. Ini bukan hal yang di awal tahun yang tidak kita harapkan, bukan? Tetapi justru di awal tahun ini kita menerima kabar yang seperti ini. Kita nggak tahu sepanjang tahun ini seperti apa. Tetapi yang kita tahu adalah kita menyembah Allah yang maha kuasa, Tuhan semesta alam, yang mampu melindungi umatnya. Ya. Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan semesta alam, mengetahui segala masa yang telah terjadi maupun masa yang sedang terjadi maupun masa yang akan terjadi. Saat ini Tuhan tahu, Allah tahu masa yang akan datang sepanjang 1 tahun ini, Allah tahu. Tetapi Allah yang Maha Kuasa mampu mengatasi, melindungi kita. Jadi kita
sepatutnya bersandar kepada Allah. Tetap teguh iman kita kepada Allah. Kita tidak tahu ya sepanjang tahun ini seperti apa. Itu ibarat begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu seperti ada di bawah melihat pawai yang panjang. Kita tidak akan bisa melihat barisan pawai yang di belakang maupun di tengah kalau pawai itu belum lewat. Tetapi seseorang yang melihat pawai itu dari atas gedung yang tinggi, dia akan bisa dengan mudah melihat dengan jelas, oh barisan depan seperti ini, barisan di tengah ada ini, barisan belakang seperti ini. Demikian Allah kita, Tuhan semesta alam, melihat dari kemuliaannya, dari kerajaan sorga, semua masa dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita nggak tahu, kita terbatas. Tetapi kita percaya, yakin Allah yang Maha Kuasa, berkuasa pula menyertai kita. Ya. Selain Allah ini adalah Allah yang transenden, Allah juga Allah yang imanen. Artinya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah Alfa dan Omega yang transenden itu juga Allah yang imanen, yang hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat yang 1 sampai yang ketiga, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menunjuk kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada Yesus. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia, menunjuk kepada Yesus, Sang Firman yang menjadikan segala sesuatunya, Alfa dan Omega itu, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menarik di sini adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Shekinah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bahasa Indonesia hanya memahami diam. Ya, firman itu menjadi manusia dan diam. Oh, maaf. Tetapi kalau kita memahami dari bahasa aslinya yaitu Shekinah, ini memiliki arti yang luar biasa. Ya, Shekinah. Kalau kita mungkin tidak asing ya dengan kata Shekinah, justru kita mendengarnya dari kepercayaan yang lain. Ya, kalau menikah itu pemimpin agamanya itu kan berharapnya menjadi keluarga yang sakinah, ya. Nah, tetapi kita justru malah mungkin jarang ya mendengar kata Shekinah. Padahal Shekinah ada di dalam Alkitab. Yesus sendiri, Allah sendiri yang menjadi manusia itu bersyekinah di dalam kehidupan kita. Shekinah berarti kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang bagaimana? Yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dialami. Luar biasa. Pengertian Shekinah. Allah hadir di dalam kemahakuasaannya. Dari tahtanya hadir. Sehingga kita dapat melihat, kita dapat merasakan, kita dapat mengalami kehadiran Allah. Luar biasa. Allah yang imanen. Alfa Omega yang imanen. Dalam PL, kemah suci atau bait Allah merupakan tempat yang dikuduskan dan dikhususkan bagi Shekinah Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, Rasul Paulus menerangkan umatnya adalah bait Allah, sebab itu roh Allah bersyekinah dalam diri umatnya. Kita ini adalah bait Allah, kemah rohani, rumah rohani yang menjadi tempat
Allah bersyakinah di dalam diri kita. Allah kita bukanlah Allah yang hanya mengawasi kita dari kerajaan sorga, dari tahtanya, melainkan Allah yang mau berjalan bersama kita. Allah yang mengerti keadaan kita. Allah yang menyertai kita, karena Allah itu hadir di dalam hati kehidupan kita. Allah yang mau hadir memimpin hidup kita. Allah yang mau hadir menolong kita. Dan Allah yang mau hadir memelihara hidup kita. Alfa dan Omega bukan saja Allah yang bertata di kerajaan sorga yang kita percaya, melainkan dapat kita lihat kemuliaannya. Bukan hanya kita percaya, tetapi kita bisa merasakan pemeliharaan Allah. Dan kita dapat mengalami kehadiran Allah. Karena Allah Tuhan semesta alam, Allah yang bersyakinah dalam hidup kita. Itulah Allah yang imanen. Kita mengalami kehadiran Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Saya sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya bisa menjadi berkat juga bagi kita sekalian. Di akhir tahun 2020, pertengahan itu kami berencana untuk menjual rumah kami yang lama yang ada di Mijen. Kemudian ada rencana untuk membeli rumah yang lain yang lebih aman, yang lebih nyaman untuk keluarga kami tinggali. Singkat cerita kami jual. Dalam penjualannya pun itu kami mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu masih masa pandemi yang mana orang banyak menjual rumah karena himpitan ekonomi. Orang mau mengajukan KPR ke bank mempersulit, gitu ya. Tetapi ketika kami menjual, itu nggak butuh waktu lama ada orang yang membeli. Kemudian kami singkat cerita akhirnya melirik salah satu rumah yang kami nyaman gitu ya. Kami klik gitu. Dan kami tanya-tanya ke marketingnya, oke, DP 10% gitu ya. Kemudian kami cerita, kami itu sebenarnya punya rumah tetapi sudah kami jual. Tetapi kami tidak balik nama, jadi nama masih nama kami. Oh, berarti ini rumah kedua. Nah, rumah kedua berarti DP-nya enggak 10% tetapi 20%. Kalau enggak salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, waduh, di situ saya khususnya itu mau mundur, Bapak Ibu. Mau mundur. Waduh. Tapi rumah sudah dijual. Terus saya cerita juga ke orang tua. Orang tua pada waktu itu semangat juga akhirnya senang juga, nah berjanji mau membantu sekian puluh juta. Kemudian saya mendengar kabar kalau uang orang tua disimpan di koperasi dan koperasi itu ternyata gagal bayar. Jadi uang yang dijanjikan itu tidak bisa langsung diberikan ke kami. Nah, di situ saya bingung. Saya waktu itu mau mundur, Bapak Ibu. Tetapi istri saya mengingatkan gitu. Oh, Tuhan aja sudah tolong loh. Waktu penjualan rumah itu di masa yang sulit ini Tuhan tolong. Terus DP yang jadi 20% itu harusnya kan pembayaran hanya berapa bulan, 3 bulan sebenarnya. Terus boleh diperpanjang ya sampai di akhir tahun 2021, yaitu bulan Desember 2021. Masa sih kita mundur? Ya memang nilainya cukup besar buat kami untuk membayar DP itu, meski 70 sekian juta, 76 juta. Dalam kurun waktu beberapa bulan, kalau nggak salah 16 bulan kalau nggak salah Bapak Ibu Saudara, yang harus kami lunasi dalam jangka waktu itu. Ya sudah, saya percaya
Oke, saya percaya Tuhan semesta alam yang bersyakinah dalam keluarga saya, Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan menolong. Karena Tuhan sudah menyatakan, saya melihat bagaimana Tuhan menyertai ketika menjual rumah, kemudian jangka waktu pembayaran DP yang diperpanjang. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, nggak mungkin, karena bank pun itu mempersulit sebetulnya pengajuan KPR rumah. Dan beberapa developer juga sebetulnya ketika itu mempersulit. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Saya percaya, yang awalnya saya ingin mundur gitu ya, nggak akan melanjutkan. Tetapi ketika istri saya menguatkan, saya percaya teguh. Ya udah, Tuhan pasti selama tahun 2021 Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan akan menolong, menyertai. Karena sebetulnya nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Dari sekian bulan, dari penghasilan kami menyisihkan hanya 2 juta per bulan untuk mengangsur DP itu. Kalau sampai akhir masa pembayaran DP itu pun, itu masih kurang. Jadi harus di akhir bulan, di bulan Desember 2021, kami harus menyediakan masih sekian puluh juta. Tetapi selama 1 tahun ini, Tuhan menyatakan syakinahnya atau kehadirannya, imanennya dalam keluarga kami. Tuhan menolong dengan berbagai macam cara. Kami mendapatkan beberapa proyek atau pekerjaan yang kami bisa lakukan. Akhirnya justru yang harusnya bulan Desember 2021 pelunasan, kami melunasi bulan November. Puji Tuhan, kami mengalami. Bukan saja kami percaya Tuhan yang besar, kami melihat, kami merasakan, kami mengalami kehadiran Tuhan, Allah yang bersyakinah dalam keluarga kami. Yang penting kami percaya saja kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Kalau kita mengingat peristiwa bangsa Israel yang melewati laut itu, ketika Musa tidak melangkahkan kakinya, ya tidak akan pernah laut itu terbelah. Tetapi ketika dia percaya, dia melangkah, menyentuh laut itu, maka laut itu terbelah. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan alam semesta alam. Melangkah bersama Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ya. Ingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita berada di alam semesta yang terbatas. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Sangat perlu bagi kita untuk bersandar kepada pribadi yang tidak terbatas, yaitu kepada Yesus, Alfa dan Omega. Tuhan semesta alam yang maha kuasa, yang mau hadir dan memimpin serta menopang hidup kita. Maka Bapak Ibu, Saudara sekalian, di awal tahun ini jangan takut, jangan khawatir akan apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Ya, di awal tahun ini kita mendengar berita yang tidak enak. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Kalau dahulu Allah menolong kita, percaya. Ya, kalau dahulu sepanjang tahun 2021 Allah menolong kita untuk melewatinya, percayalah bahwa Allah juga akan menolong kita menjalani tahun 2022 ini. Bersandar pada Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan yang bersyakinah di dalam kehidupan kita. Allah Alfa dan Omega yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di awal tahun biasanya banyak orang membuat resolusi kan.
Bolehlah kita membuat resolusi di tahun yang baru ini. Tetapi resolusi yang terpenting adalah bukan resolusi supaya bisnisku lancar, pekerjaanku, tahun ini saya mau naik pangkat gitu ya. Saya mau ranking 1, mau IPK-nya, mungkin yang kuliah IPK-nya di atas 3,5 itu resolusinya. Boleh saja, tetapi yang paling penting resolusi kita adalah kita semakin setia dan bersandar kepada Allah Alfa dan Omega yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Yang Maha Kuasa, yang selalu memperhatikan kita dan mau hadir dalam kehidupan kita, yang menopang, menghibur, menegur, menolong, dan meneguhkan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Angkat tanganmu, katakan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Allah ku maha kuasa. Engkau Allah, Alfa dan Omega, Allah yang maha kuasa, Tuhan semesta alam, yang melampaui alam semesta ini, yang mengatur, yang mengetahui segala masa yang ada di dunia ini. Bahkan masa hidup kami, Engkau mengetahuinya. Tuhan, Allah yang maha kuasa, kami mau terus setia dan bersandar kepadamu Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Kami mau bersandar, berpegang teguh kepadamu Allah, Tuhan semesta alam, yang mampu mengatur hidup kami. Allah yang mau hadir bersyekinah di dalam kehidupan kami, yang mau menolong kami, memelihara kami, menopang hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa hidup kami
ke depan Tuhan. Tetapi kami mau setia kepadamu, Allah yang benar, Allah satu-satunya yang benar, Allah yang bersekinah di dalam diri kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan Allah pasti akan menyertai kami sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati 1 tahun yang lalu di tahun 2021. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Buat kami memahami, buat kami mengerti bahwa kami bisa melalui tahun lalu itu karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun di awal tahun ini kami mendengar berita-berita yang tidak enak, yang membuat kami tidak nyaman, yang mungkin membuat kami takut, khawatir, tetapi Tuhan buat kami sadar bahwa tahun lalu Tuhan menyertai kami, menolong kami untuk kami boleh melaluinya. Maka kami juga pun percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu saat ini berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih lagi, yang mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.